Halo guys, jumpa lagi di channel Zia dan Zafi. Kali ini Magic 5 memasuki episode 368. Oke, langsung saja kita bahas ceritanya di sini. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, pada episode kali ini si Alip dan teman-teman sedang bermain badminton di taman. Kemudian datanglah Wira dan teman-teman seperti biasa mau mengganggu si Alip dan teman-teman. Tiba-tiba datang hujan badai disertai petir sehingga mereka pada berhamburan lari untuk pulang. Kemudian si Wira terjatuh dan ditolong oleh Alip dan teman-teman. Alip mengajak Wira untuk pergi ke rumahnya untuk istirahat, berteduh, tetapi si Wira menolak. Gibran dan Kinan juga tidak percaya masa siang hari tiba-tiba datang hujan dengan disertai petir, padahal ini cuacanya masih panas. Kemudian Pak Deden mengira ini adalah ulah dari Mbah Gono. Karena Gibran khawatir terhadap teman-temannya, akhirnya Gibran bergegas pergi untuk mencari teman-temannya yang sedang melakukan studi wisata. Ilmu sihir dari Mbah Gono mulai menyebabkan kalung yang dipakai oleh Rasya, Naura, Irsyad, Pipit, Adara, dan Al mulai bekerja. Kalung tersebut mulai menekan leher mereka sehingga mereka merasa kesakitan karena terlalu ditekan oleh kalung tersebut. Kemudian datanglah Gibran mencoba untuk menolong Irsyad dan Pipit, tetapi dihadang oleh ajudannya Praja, premannya Praja, sehingga terjadi pertempuran antara preman tersebut dengan Gibran. Gibran sempat terluka oleh pukulan mereka. Di tempat lain, Om Hadi dan Anggi sudah sampai rumah. Anggi sangat kangen dengan si Alip hingga Hadi cemburu karena terlalu kangennya si Anggi. Tak berselang lama, Alip dan teman-teman sampai rumah. Betapa bahagianya mereka karena Alip sudah lama tidak berjumpa dengan si Anggi. Kemudian tiba-tiba datanglah Wira karena hujannya sangat deras dan ada badai. Akhirnya si Wira memutuskan untuk berteduh di rumahnya Alip. Karena sudah berkumpul, Hadi mengajak mereka untuk sholat berjamaah. Namun pada saat sholat berjamaah, si Wira sempat terpikirkan betapa bahagianya keluarga si Alip. Dia merasa iri. Nah, sementara itu Adara dan Al berteduh di suatu gubuk, kemudian menyalakan api unggun untuk menghangatkan badan bersama dengan anggota The Hebring yang lain. Namun masih saja muncul niat jahat dari anggota The Hebring tersebut untuk mencelakai Adara dan Al. Mereka berpura-pura gatal pada kakinya dan meminta tolong pada Adara untuk mengambilkan daun penawarnya yang ada di luar. Setelah mereka keluar, gubuknya ditutup dan dikunci dari dalam. Karena kehujanan dan suhunya sangat tinggi, maka kalung manik-manik pada Adara dan Al mulai bekerja. Kalung tersebut menekan dengan keras leher mereka sampai merasa kesakitan dan akhirnya mereka berdua pun tumbang, jatuh, dan pingsan. Sementara itu Alina dan mamanya semakin khawatir terhadap kondisi Rasya dan teman-teman mengingat kondisinya sekarang sedang hujan badai disertai petir. Mereka sangat khawatir terhadap kondisi mereka. Mamanya Alina meminta agar Alina menelpon Naura atau yang lainnya untuk melepaskan kalung yang melekat padanya. Ketika mau menelpon, tiba-tiba Praja datang dan menghentikan
Praja beralibi bahwa dia sudah berubah dan tidak ada niatan buruk terhadap Alina maupun teman-temannya. Praja memberi kalung tersebut murni karena pengen memberi hadiah. Sementara itu Rasha dan Naura yang berteduh di dalam gua bersama Galih juga merasakan sakitnya di leher akibat kalung tersebut. Rasha dan Naura mulai merasakan kesakitan yang parah. Galih yang melihatnya pun tidak ada niatan untuk menolong. Bahkan Galih keluar dari gua dan kabur, meninggalkan Rasha dan Naura yang sedang kesakitan karena takut tertimbun di dalam gua. Sementara itu, Gibran yang sedang berperang dengan para preman tadi merasa kewalahan. Akhirnya Irsyad berhasil membantunya dengan mengeluarkan alat berupa balon pelindung sehingga preman tersebut tidak bisa memukul Gibran. Gibran kemudian mengumpulkan kekuatannya. Setelah kembali normal, akhirnya mampu mengalahkan si preman tersebut. Kemudian dengan membaca surat Al-Fatihah, akhirnya Gibran mampu melepaskan kalung yang melekat pada Irsyad dan Pipit. Mereka segera bergegas untuk mencari teman-teman yang lain. Namun naas tasnya Irsyad dibawa anggota The Hebring yang lain dan ternyata dia malah masuk ke dalam lubang yang akan terisi air dalamnya. Sementara itu Pak Deden yang sedang mencari Adara dan Al akhirnya menemukan mereka berdua dalam kondisi pingsan. Pak Deden pun berusaha untuk menyembuhkan mereka dengan membacakan ayat suci Al-Quran dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Al dan Adara bisa sadar dan melepaskan kalung dari leher yang menjerat mereka berdua. Tak berselang lama, Gibran, Irsyad, dan Pipit datang menghampiri Pak Deden dan kawan-kawan. Setelah itu mereka bergegas untuk mencari Rasha dan Naura. Di satu sisi, Rasha dan Naura masih mencoba bertahan melawan rasa sakit. Bahkan Naura hampir saja pingsan. Kemudian Rasha mencoba mengeluarkan energinya dengan membaca surat dalam Al-Quran. Akhirnya dia mampu melepaskan kalung yang membelenggunya. Setelah itu dia melepaskan kalung yang melekat pada Naura. Sementara itu Mbah Gono mengeluarkan ilmunya untuk menyerang Rasha dan Naura yang berada dalam gua. Rasha sempat kebingungan karena tidak bisa mengeluarkan energinya. Kemudian Rasha mencoba untuk tetap fokus. Akhirnya dia bisa mengeluarkan ilmu pengendali angin kayak Avatar ya. Kemudian ilmu tersebut yang dikeluarkan oleh si Rasha mampu mengalahkan Mbah Gono. Tetapi Mbah Gono nggak mau kalah, dia juga mengeluarkan ilmunya lagi. Jadi saling perang ilmu ini. Pak Deden, Gibran, dan teman-teman akhirnya menemukan Rasha dan Naura yang terjebak di dalam gua. Untuk mengalihkan perhatian Al dan Pipit, Gibran terpaksa menghipnotis Al dan Pipit. Akhirnya Rasha dan Naura berhasil keluar setelah Rasha mengeluarkan kekuatan supernya, di mana kekuatan tersebut mampu mengalahkan Mbah Gono dan menyebabkan cuacanya menjadi cerah kembali. Mbah Gono tak mau kalah lagi, sehingga dia mengeluarkan ilmunya dan menjadikan kembali langitnya menjadi gelap kembali. Kemudian Pak Deden, Rasha dan teman-teman segera bergegas kembali. Namun di tengah perjalanan mereka diserang oleh anak buah Praja.
Anak buah Praja kali ini cukup kuat dan tangguh karena sudah dibekali ilmu kebal oleh Mbah Gono. Namun Magic Five berhasil mengalahkan mereka semua hingga salah satu anak buah Praja menghubungi Praja. Kemudian Praja datang menuju ke lokasi tersebut. Terjadi pertempuran yang sengit antara Rasa dan Praja, saling mengeluarkan ilmunya. Ternyata Rasa berhasil mengalahkan Praja. Seperti biasa, Praja pun kabur dan mengancam akan membunuh mereka semua. Tiba-tiba Al dan Adara teringat Asep dan Iis yang berada di dalam gubuk. Akhirnya mereka kembali untuk menolong Iis dan Asep. Sementara Irsad dan Pipit juga teringat mau mengambil tasnya Irsad yang dibawa Mawar. Ketika Asep dan Iis mau keluar dari gubuk karena cuaca sudah cerah, tiba-tiba mereka melihat harimau yang akan menuju ke arahnya. Mereka pada takut sehingga masuk lagi ke dalam gubuk. Sementara Al dan Adara sudah datang, juga kaget melihat harimau tersebut. Akhirnya Al menyalakan obor untuk mengusir harimau tersebut. Harimaunya berhasil pergi. Kemudian Adara dan Al usil dengan mengerjai Asep dan Iis hingga Asep ngompol di celananya. Sementara itu Irsad berhasil menemukan tasnya dan menolong Mawar yang hampir tenggelam. Oke, sekian untuk cerita Magic Five di episode 368 kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali besok.